Ow, 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 ow. Hi, welcome back to my channel, Alina di USA. How you doing guys? Apa kabar? Aku mau tanya dulu sama kalian. Kalian biasanya kalau beli kacamata hitam di mana? Terus penting nggak sih bermerek atau enggaknya kacamata hitam yang kalian itu? Terus apa yang kalian harapkan dari kacamata hitam itu? Biasanya apakah stylenya supaya kelihatan keren? Komen di bawah ya, aku ingin tahu. Nah, hari ini aku ingin nge-review tentang kacamata hitam yang baru saja aku beli, tapi aku belinya online. Nah, ini juga aku ingin tanya nih sama kalian, di Indonesia umum nggak sih beli kacamata online? Terus habis itu bisa di-refund nggak? Bisa di-return nggak kalau kalian nggak suka? Misalnya bentuknya di gambar bagus, tapi di wajah kalian tuh nggak keren gitu. Bisa di-return nggak? Orang Amerika pada umumnya lebih senang membeli barang-barang tuh online. Di sini walaupun mall itu penemunya orang Amerika, tapi belakangan ini mall tuh mulai ditinggalkan, terutama di kota-kota yang bukan pusat turis ya. Aku tinggal di kota yang bukan pusat turis. Maksudnya pusat turis tuh seperti ya New York, Los Angeles kayak gitu. Mungkin mall masih aktif, masih berfungsi seperti sebelumnya gitu. Tapi kalau di sini mall-mall sudah mulai ditinggalkan karena gaya hidupnya orang sekarang cenderung lebih aktif kerja. Jadi mereka nggak punya banyak waktu untuk ke mall. Mall tuh bentuknya juga sederhana di sini. Nanti deh aku bahas tentang mall di episode berikutnya ya, karena menarik sekali gitu loh. Aku termasuk ngalamin culture shock tentang mall itu waktu aku datang dari Indonesia. Aku berharap Amerika yang kapitalis, yang modern dan segala macam tuh mallnya bagus gitu, kayak di Dubai, kayak di Singapura gitu kan. Tapi ternyata enggak. Nah, jadi orang sini cenderung lebih memilih online. Online-nya itu seperti yang ada di Indonesia nggak, kayak Shopee atau Tokopedia kayak gitu. Bisa dibilang seperti itu, tapi umumnya orang Amerika itu lebih memilih satu toko besar yang menguasai, yang mendominasi Amerika, yaitu Amazon. Ya, nanti juga aku akan bahas tentang Amazon. Terus aku beli kacamata baru-baru ini bukan dari Amazon, tapi langsung dari websitenya. Dan kenapa aku udah ikut-ikutan ke orang Amerika lebih memilih belanja segala sesuatu online? Karena di Amerika itu umumnya orang-orang lebih senang membeli online. Selain lengkap, terus banyak sekali diskon-diskon, terus dikasih promosi-promosi lainnya kayak gitu ya. Plus, kenapa semua orang pada beralih ke toko online? Karena di sini selalu free shipping gitu. Nanti ya aku akan bicara khusus tentang belanja online di Amerika, tapi aku mau review spesifik barang yang baru aku beli karena ini keren banget sih memang. Nah, ini adalah berbagai footage yang aku ambil random dari berbagai suasana dan waktu. Ya, jadi dia ngikutin kepala kita geraknya ya. Terus memang posisinya agak ke kanan karena letak lensanya juga di kanan. Tapi itu bisa diatur-atur lah saat kalian sudah terbiasa menggunakan kamera ini. Buatku hasil gambarnya bagus sih, mirip kamera handphone. Nah, ini waktu aku di gym ya. Dan dia ngikutin gerakannya kita. Kalau misalnya kita lagi di treadmill gitu, dia goyang-goyang ngikutin gerakannya kita. Cute. Beli barang di Amerika, kalau online tuh kelebihannya selain free shipping, tentunya bisa dikembalikan. Sebetulnya kalau beli di mall juga bisa dikembalikan, tapi ini kan lebih enak ya. Kalian bisa pilih yang mana saja, terus habis itu tanpa harus ngeluarin bensin, waktu, tenaga dan segala macam. Dia sudah datang 2 atau 3 hari berikutnya, terus habis itu tinggal dicoba. Kalau nggak suka, balikin lagi. Aku tuh sebetulnya pengen in frame sama ini anak ya. Bisa nggak sih kita agak belokin dikit ya guys? Nah, aku baru beli kacamata Ray-Ban. Namanya
Ray-Ban My Story Wayfarer gitu ya. Tadinya sangat pengen punya kacamata hitam aku, cuma ya bosen ya, jadi aku pengen sesuatu yang baru. Dan aku sempet beli karena aku suka sama brand ini ya, Chanel. Aku beli kacamata hitam dari Chanel, aku beli online juga langsung dari situs resminya, datang. Tapi pas aku coba kok jelek banget. Akhirnya aku balikin lagi. Terus habis itu masih dalam tahap melihat sana sini. Tiba-tiba ada iklannya si Kendall Jenner mengiklankan ini, si Ray-Ban ini. I love my Ray-Ban Story sunglasses by Ray-Ban. Kenapa aku tertarik? Karena dia bisa ngerekam guys, gitu. Untuk disclaimer, aku ngasih tahu bahwa aku nggak berafiliasi, nggak berkolaborasi atau berpartner sama Ray-Ban ya. Aku hanya review barang yang jujur aja gitu. So, ini dia kacamatanya ya, bentuknya seperti ini waktu kalian beli gitu ya. Kita buka deh ya. Hai Blackpink. Kayak gini tuh barangnya. Terus habis itu bisa dibuka, dia nanti di dalamnya tuh ada ini box untuk charger. Terus habis itu tempatnya sama ada satu tempat lagi berupa pouch gitu. Nah, kenapa aku suka? Karena dia bisa ngerekam, dan pas datang aku lebih kaget lagi karena dia nggak cuma bisa ngerekam. Jadi bayangin aja kalau kalian jalan nyetir terus itu ngeliat pemandangan yang bagus tuh kalian tinggal klik terus dia ngerekam gitu kan, atau mau foto juga tinggal klik gitu. Dia nggak cuma bisa itu, tapi juga bisa dengerin musik guys. Seru nggak tuh? Nah, untuk kacamata hitam itu sendiri di Amerika tuh it's must guys, terutama kalau musim panas ya, karena mataharinya tuh nggak santai, jadi terang banget, sakit gitu di mata kalau kalian lagi nyetir atau lagi jalan kaki. Nah, jadi ini bukan buat gaya-gayaan kalau di sini. Terus aku kalau untuk personal gitu lebih memilih barang-barang yang punya nama atau punya kualitas, dan Ray-Ban memang sudah terkenal ya, dia pembuat kacamata yang sudah ternama gitu. Ciri khasnya Ray-Ban tuh selalu modelnya klasik, terus biasanya unisex alias bisa dipakai cowok dan cewek gitu. Bener-bener berfungsi baik untuk nutupin teriknya sinar matahari itu gitu ya. Tuh, jadi modelnya gini-gini aja, cuma dia main di gradasi warna. Nah, kelebihannya adalah dia bisa ngerekam. Jadi di sini rupanya ini ada tombol kecil dimana kita kalau mau nyalain tinggal klik gini, kelihatan kan? Tuh, tinggal klik. Lalu nanti ada LED di sebelah sini yang akan blinking, kedip-kedip seperti ini selama sekitar 60 detik. Tunggu aja sampai dia berwarna hijau. Habis itu pakai. Saat kalian mau dipakai sebagai kacamata biasa bisa, jadi nggak usah dinyalain. Tapi kalau kalian memang sudah niat, misalnya kalian pergi ke pantai Bali gitu ya, di Bali, terus pengen ngerekam sesuatu, ya sudah dinyalain aja dari awal, karena dia untuk loading supaya ready rekam itu cukup lama, kalian 1 menit gitu. Nah ya, aduh. Nah, ini kayak gini guys. Jadi kayak kacamata biasa aja, cuma saat dia ngerekam, nih aku kasih contoh ya, di sini kan ada tombol. Nih, saat dia ngerekam itu akan nyala. Kayaknya ini mati deh, bentar deh. Aku bego banget. Rupanya baterainya habis, jadi aku nggak bisa nunjukin ke kalian gimana nyalanya. Yang jelas kalau misalnya kita pakai, terus habis itu kita klik untuk ngerekam, itu dia akan blinking. Kita cas dulu ya. Nah, ini chargernya sekaligus case-nya. Jadi kalau dibuka tuh kayak gini. Menurutku ini keren gitu. Kenapa orang nggak terlalu tertarik untuk beli? I don't know, mungkin karena cukup mahal. I don't know. Harganya sebetulnya dibilang mahal juga tidak terlalu mahal, karena Chanel, produk-produk dari kacamata Chanel malah lebih mahal, starting dari $550 kan. Nah, ini cuma $320 belum sama pajaknya gitu. Dan untuk dia yang multifungsi itu, ini menurutku worth it, murah. Ini juga user friendly kalau menurutku, kalau mau menggunakan fitur-fiturnya.
kalian tinggal download aplikasinya View gitu. Terus dari situ nanti setiap apapun yang kalian capture, apapun yang kalian rekam dari kacamata ini, kalian bisa masuk ke aplikasi selama 1 menit aja gitu, 60 detik. Habis itu langsung mati lagi. Cuma ya namanya juga kacamata, fungsinya memang kacamata, jadi memang bukan untuk ngerekam ya, so it's okay buat aku. Saat dipakai itu nyaman-nyaman aja, memang sedikit lebih berat, tapi nggak berat banget ya, sedikit lebih berat daripada kacamata biasa, jadi nggak terlalu mengganggu. Kita nyalain dulu ya. Semoga berhasil kali ini. Nah, gitu. Terus apalagi ya? Ini ada speaker. Jadi kalau kalian tersambung dengan Spotify misalnya, sorry nyebut nama gitu ya. Kalian tinggal dengerin dari sini, terus habis itu dari sini ya, keluar suaranya itu dari sini. Sementara untuk naikin turunin volume tuh ada di sini. Jadi kalau mau naikin volume tuh begini, kalau nurunin volume tuh gini. Seru kan? Kalau mau foto cuma klik sebentar gini gitu. Kalau mau ngerekam video footage ini agak lama sedikit ya. Nah, aku coba ya. Jadi dia kalau misalnya kita mau itu dia blinking tuh, lihat kan? Cuma orang mungkin nggak nyadar juga. Jadi kalau kalian mau ke toko mau bikin konten berupa barang-barang di toko tersebut bisa saja, cuma akan lebih baik jika kalian tetap minta izin ya. Tapi intinya adalah ini sangat memudahkan sih jadinya. So mudah-mudahan ini ngebantu bagi kalian yang lagi tertarik untuk cari kacamata tapi yang multifungsi. Komen dong di bawah apakah kacamata ini trending di Indonesia. Kalau di sini kan biasa-biasa aja, nggak ada trending-trendingan kayak gitu ya. Jadi aku pengen tahu apakah ini sudah masuk Indonesia, apakah trending atau tidak. Karena buatku kayaknya ini bagus buat para YouTuber atau kalian yang senang bikin konten-konten kayak gitu untuk punya ini gitu. Praktis banget. Apalagi buat di Indonesia ya. Di Indonesia kan di mana-mana bisa ya bikin video. Kalau di sini kan orang-orangnya cenderung lebih menjaga privasi. Jadi kalian tuh harus minta izin kalau di Amerika. Nah, dengan desainnya yang compact ini ya. Jadi ya kacamata, ya kamera. Menurutku ini malah lebih nyaman dibandingin handphone. Kalau handphone kan kalian sambil pegang sambil bawa kacamata gitu. Nah, kalau ini kan tinggal bertengger gitu di matanya kalian. Terus habis itu kalau ada objek menarik tinggal direkam. Cool. Asal jangan punya ide aneh-aneh untuk rekam yang enggak ya. Misalnya ngerekam orang yang lagi mandi. No. Ini kapasitasnya cukup banyak loh. Jadi kalau kalian ngerekam sehari 10-20 footage, berarti 20 menit itu masih bisa gitu. Aku belum tahu sampai sebanyak apa sih dia bisa ngerekam, tapi yang jelas aku sudah coba sekitar 8 video itu dia masih terus ngerekam. Tinggal aku sambungkan lewat Bluetooth ke handphoneku, terus habis itu dipindah semua videonya ada deh di View itu dan langsung bisa di-share. Kelemahannya sejauh ini ya kaku aja sih, tapi di rata-rata di wajahnya orang tuh bagus-bagus aja karena memang Ray-Ban tuh udah cantik. Dia selain kualitas nomor 1, ini kok gue kayak dibayar ya sama Ray-Ban, please deh. Terus tapi juga dia kayak mengetahui style juga penting, jadi dia pakai gaya yang klasik segitu aja, nggak usah panjang-panjang. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya yang berbau-bau Amerika di Alina USA. Dadah.